Ya, ketemu lagi. Kita akan lanjut untuk musim kali ini. Kita akan belajar berinteraksi dengan Oracle Server. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menulis perintah select dalam blok PL/SQL, menulis perintah DML dalam PL/SQL, kontrol transaksi dalam PL/SQL. Tujuan secara umumnya ialah kita mempelajari perintah standar SQL select, insert, update, dan delete dalam blok PL/SQL, dan juga dipelajari kontrol transaksi dan menentukan hasil dari perintah DML pada blok PL/SQL. Perintah SQL dalam PL/SQL. Pertama, mengambil isi data dari tabel menggunakan perintah select, membuat perubahan data pada isi tabel dengan perintah DML, kontrol transaksi menggunakan perintah commit, rollback, dan juga save point, lalu menentukan hasil perintah DML dengan atribut kursor secara implisit. Perintah SQL dalam PL/SQL. Yang pertama yaitu kita menggunakan select. Contohnya, menampilkan data dengan menggunakan PL/SQL. Gunakan perintah select untuk mengambil data dari tabel. Keterangan pada cara penulisan yaitu seperti ini. Checklist yaitu berisi sedikitnya satu kolom pada tabel tanda bintang, lalu variable name adalah variable scalar yang menerima nilai, lalu record name yaitu nama record PL/SQL yang menerima nilai, tabel nama tabel yang bisa diambil juga condition. Petunjuk menampilkan data dengan menggunakan PL/SQL. Setiap perintah SQL diakhiri dengan tanda titik koma. Kosa enter diperlukan pada saat untuk mencantumkan perintah SQL pada program perintah select yang ditulis dalam program PL/SQL. Kosa where bersifat opsional dan dapat digunakan untuk menentukan variabel input, konstanta, literal, atau ekspresi PL/SQL. Menampilkan data dengan menggunakan PL/SQL. Pastikan untuk mencantumkan jumlah variabel yang sama antara yang ditulis setelah select dan pada bagian yang ditulis setelah into. Pastikan tipe data yang digunakan oleh variabel tersebut kompatibel dengan tipe data dari kolom atau field yang diambil. Perintah SQL pada PL/SQL yaitu membutuhkan clause into. Query harus mengembalikan satu nilai dan hanya satu nilai saja untuk setiap variabel. Contohnya seperti ini. Kita siapkan dulu variabel dan juga location ID, lalu select dapat ID location ID into, masukkan ke depno dan juga location ID dari button list dengan catatan button name dan job. Query hanya mengembalikan satu baris saja. Dan dimana PL/SQL akan menangani error yang disebabkan oleh suatu kesalahan. Kesalahan ini bisa diterap dalam bagian section pada blok dengan menggunakan data font. Data tidak ditemukan dan too many rows jika menerima lebih dari satu nilai pada SQL. Menampilkan data pada dalam PL/SQL. Berikut diberikan contoh program untuk menampilkan tanggal mulai bekerja pegawai dan juga gaji pegawai. Harded, berapa harded itu menerima inputan langsung. Select harded, salary, masukkan ke fee harded dan juga fee salary. Meskipun setelah proses select kita bisa menampilkan ekspresi, tapi variabel boolean tidak dapat ditulis di sini. Menampilkan data dalam PL/SQL. Berikut program yang digunakan untuk menjumlah gaji semua pegawai yang berada di departemen 60. Seperti ini. Kita masukkan nilai depno sampai 60. Select salary dan coffee kumpa untuk mencetaknya dengan PDMS output line. Catatan, kita tidak boleh mendefinisikan variabel dengan menggunakan kolom %type untuk menerima hasil dari fungsi sum atau count. Contoh, variabel sum salah di atas tidak boleh dideklarasikan sebagai employees.salary %type. Aturan penamaan.
dapat error pada declare. Aturan penamaan nama dari kolom atau field pada tabel tidak boleh sama dengan nama variabel lokal yang dicantum di klausa into maupun yang terlibat dalam kondisi yang ditulis dalam pada klausa where. Contoh berikut: declare last name begin with last name sama dengan last name tidak diperbolehkan karena sama. Manipulasi data menggunakan PLSQL. Untuk membuat perubahan data pada tabel digunakan perintah DML sebagai berikut: insert, update, delete, dan juga merge. Contohnya seperti ini. Insert memasukkan, update, dan juga delete, lalu merge itu menghubungkan kolom-kolom. Berikut contoh program untuk menyusun data pegawai baru ke dalam tabel employees menggunakan insert into, lalu values-nya. Insert ini memilih tabel dapat kolom yang diisi, lalu values memberikan nilainya. Pada saat isikan baris data ke dalam tabel yang dicantumkan pada blok SQL, kita bisa pertama menggunakan fungsi SQL misalnya user dan state mengenerate primary key sequences, menurunkan nilai pada dalam blok SQL dan juga menambahkan kolom yang memiliki nilai default. Berikut untuk menambah gaji dari semua pegawai yang tujuannya adalah top. Kita masuk dalam mengubah data. Variable sal Inggris digunakan untuk jumlah penambahan datanya. Pada klausa set, bagian sebelah kiri selalu kolom field pada tabel, sedangkan pada bagian kanan adalah dapat merupakan ekspresi yang terdiri dari kolom tabel atau variabel lokal PLSQL. Klausa where digunakan untuk menentukan baris yang harus diubah datanya. Jika tidak, baris yang dimodifikasi tidak ada error yang ditampilkan. Catatan: penandaan pada program PLSQL selalu menggunakan titik 2 sama dengan, dan penandaan pada kolom SQL selalu menggunakan titik sama dengan saja. Untuk data kita menggunakan delete seperti ini. Jika klausa where tidak digunakan pada update, maka semua baris data pada tabel akan dihapus. Lakukan baris atau merge. Saya mantap mengubah baris data yang ada dalam tabel copy EMP untuk dicocokkan dengan data yang ada pada tabel employees. Jika data yang ada di employees sudah ada di com EMP copy EMP, maka data di copy EMP hingga disesuaikan dengan isi data yang ada di employees. Jika data yang ada di employees belum ada di copy EMP, maka data tersebut disebutkan sebagai data baru dalam tabel copy EMP. Seperti ini. Merge into copy EMP using employees in. Contoh lainnya ya seperti ini. Ini menyesuaikan. Dan maka dimasukkannya. Catatan: jika terdapat celah pada program PLSQL, bukan berarti perintah DML dan perintah lain pada program tidak dijalankan. Masalah yang tidak error dapat dijalankan dengan sukses. Kembali lagi pada aturan penamaan. Penggunaan aturan penamaan akan menghindari ambiguitas pada klausa where. Kolom tabel dan nama variabel harus memiliki nama yang unik, tidak boleh sama. Untuk menghindari ambiguitas, misalnya variabel lokal diawali dengan v, misalnya declare v dan juga last name. Tidak mungkin terjadi ambiguitas pada klausa into. Ini dikarenakan yang terlibat pada klausa into pasti variabel PLSQL dan bukan nama field dari tabel. SQL cursor adalah kursor yang menunjuk pada area sebagai hasil dari proses menjalankan perintah SQL. Ada dua tipe kursor. Yang pertama implicit cursors. Mereka server menggunakan implicit cursor untuk melakukan parsing dan menjalankan perintah SQL. Lalu explicit cursor adalah kursor yang secara itu dapat SQL cursor. Pada saat kita memberikan perintah SQL, maka server akan membuka area di memori di mana perintah tersebut
pasti dan dijalankan. Hal tersebut dinamakan kursor. Pada saat bagian yang bisa dijalankan dari satu blok menjalankan perintah SQL, PL/SQL akan membuat implicit kursor di mana akan dimanage oleh PL/SQL secara otomatis. Sedangkan explicit kursor dideklarasikan dan dibuat sendiri oleh programmer. Atribut SQL kursor yaitu seperti ini: send raw count, send font, not font, dan juga isopen. Atribut kursor memungkinkan kita untuk mengevaluasi hasil dari suatu perintah SQL. Kita bisa menggunakan atribut SQL %raw count, SQL %font, SQL %not font, dan juga SQL %isopen pada bagian exception dari suatu blok. PL/SQL tidak akan menampilkan seluruh kesalahan jika perintah DML tidak memberikan hasil apa-apa, tetapi bisa kita periksa dengan menggunakan atribut kursor. Berikut catatan: SQL %isopen hanya bersifat melengkapi saja dari 4 atribut implicit kursor. Sebenarnya, atribut ini digunakan pada explicit kursor. Atribut kursor seperti not font digunakan untuk mengevaluasi perintah update atau delete jika tidak ada baris data yang diubah. Selain itu, SQL kursor memiliki atribut lain yaitu bulk raw count yang digunakan sama-sama dengan perintah for all, tapi tidak dijelaskan pada dasar PL/SQL. Coba Anda cari sendiri penggunaannya lewat internet. Atribut ini memiliki semantik dari indeks tabel. Elemen KI menyimpan jumlah baris yang diproses oleh eksekusi yang KI dari perintah update atau delete. Jika eksekusi yang KI tidak menghasilkan baris data apapun, maka bulk raw count I mengembalikan nilai 0 atau 0. Atribut SQL kursor dapat kita lihat pada contoh program berikut yang akan menghapus baris di tabel employees untuk pegawai yang memiliki nomor pegawai 176. Jumlah dari baris data yang berhasil dihapus dimasukkan ke dalam tabel dan tabel row delete. Perintah kontrol transaksi. Penggunaan kontrol transaksi comment for rollback dapat mengatur kita bisa mengatur alur logika dari transaksi dengan perintah commit dan rollback SQL. Membuat perubahan data perintah HTML menjadi permanen atau sebaliknya membatalkannya. Sedangkan untuk menandai suatu transaksi digunakan perintah save point. Perintahnya yaitu commit save point dengan masukkan nama save pointnya, rollback dan juga rollback to save point. Pada bab ini kita mempelajari bagaimana cara mencantumkan perintah SQL pada blok PL/SQL yang menggunakan select, insert, update, delete, dan merge, lalu menggunakan kontrol transaksi commit, rollback, dan save point pada blok PL/SQL. Ringkasan, pada bab ini kita mempelajari yang pertama, ada tipe kursor, implicit dan explicit. Lalu atribut dari implicit kursor digunakan untuk melakukan verifikasi pada perintah DML dengan raw count, found, not found, dan juga isopen. Lalu sedangkan explicit kursor dibuat oleh programmer. Masalahnya adalah implicit kursor dideklarasikan oleh PL/SQL untuk setiap perintah DML yang dijalankan. Setiap implicit kursor memiliki 4 atribut, yaitu font, isopen, not found, dan juga raw count. Atribut kursor dapat kita gunakan pada perintah prosedural tapi tidak pada perintah SQL, sedangkan explicit kursor digunakan oleh programmer. Penelitian ini kita meliputi pembuatan SQL untuk menampilkan data dari tabel, menyisipkan data baru, mengubah data yang sudah ada, dan lalu menghapus data pada tabel. Termasuk pada latihan yang pertama. Buat blok PL/SQL yang dapat menampilkan nomor departemen yang paling besar pada departemen, kemudian disimpan ke dalam variabel SQL plus. Tak saja pada layar, simpan blok PL/SQL tersebut pada file dan nama PL/SQL. Jangan klik tombol save script. Kita masuk yang pertama, SQL plus. Ya, kita gunakan user HR. Aku sudah membuatnya. Saja. Maaf. Game mas ini untuk
variabel nilai departemen paling tinggi tersebut. Tidak, hasilnya adalah ke 70. Hal yang kedua, modifikasi blok PLSQL yang Anda buat pada nomor 1 untuk memasukkan departemen baru ke dan departemen blok PLSQL dan nama P3 2. Kemudian klik tombol save script. Gunakan peta define untuk nama departemen. Nilai pada departemen yang baru ini education. Dapatkan nilainya pada blok PLSQL melalui variabel substitusi. Untuk departemen yang baru ini beri nomor departemen yang sama dengan nomor departemen yang paling besar dalam 1. Untuk nomor lokasi dan 0, jalankan blok PLSQL. Langsung saja. Nah, saya juga sudah membuatnya langsung. Cetak dengan nomor ID-nya 80. Nomor 3, buat blok PLSQL dan mengupdate field location ID untuk departemen baru yang di nomor 2. Simpan blok PLSQL dengan nama P3 dengan mengklik tombol save script. Gunakan variabel SQL plus untuk field nama departemen yang ada pada data sebelumnya. Gunakan perintah define untuk location ID di nama lokasi yang baru dengan ID 1700. Define pdepno, define pilot, lalu lewatkan nilainya ke blok PLSQL melalui variabel substitusi. Lalu tampilkan data departemen yang baru yang Anda ubah isinya. Kita mulai update. Dimana kita beri ada 80 dan juga field location 1700. Nah, sudah. Lalu masuk ke nomor 4. Buat blok PLSQL dan menghapus data departemen yang Anda buat pada nomor 2. Simpan blok PLSQL dan nama P3 dan tambahan. Dengan perintah define untuk departemen ID define P dan 80. Lewatkan nilainya ke blok PLSQL melalui variabel substitusi dan tampilkan pesan bahwa data departemen sudah dihapus. Ini diberi tanda dulu VDNO 80, lalu departemen di mana departemen ID sama dengan VDNO. Lalu kita beri keterangan di sini. Ya, tutorial sudah dihapus. Ya, sekian untuk praktikum kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.